Komitmen Partai Buruh terhadap upah layak bukan hanya sekedar janji politik, melainkan sebuah prinsip dasar yang telah menjadi bagian dari perjuangan partai ini sejak awal. Setiap orang berhak mendapatkan upah yang tidak hanya mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga upah yang bisa membuat hidup yang layak, sejahtera, dan bahagia. Ini sebagai pengakuan atas kontribusi penting kaum buruh di dalam perekonomian. Partai Buruh telah menunjukkan komitmennya untuk berjuang demi kesejahteraan kaum buruh. Bahkan sebelum partai ini memenangkan pemilihan umum, ini seakan menjadi saksi bahwa perjuangan untuk upah layak bukan hanya akan dimulai setelah berkuasa, melainkan telah dan akan terus menjadi bagian inti dari agenda perjuangan Partai Buruh. Ayo dukung dan pilih Partai Buruh dalam pemilu nanti. Inilah satu-satunya partai politik yang benar-benar mewakili aspirasi kelas pekerja. Mencoblos Partai Buruh bukan sekedar pilihan politik, melainkan langkah konkret untuk memastikan terwujudnya negara sejahtera. Seperti biasa, di channel YouTube Bicaralah Buruh ini, sahabat baik saya, Melanie Widyastuti, hadir dengan kata-kata reflektifnya. Kali ini, Melanie berbicara tentang upah. Bukan saja soal upah adalah sesuatu yang menarik, tetapi di mana ia membacakan puisinya di suatu tempat yang istimewa, di desa. Memahami upah buruh di kota dari sudut pandang desa, mendapatkan perspektif filosofis yang unik dan penuh wawasan. Bagi banyak orang di desa, kota seringkali dilihat sebagai tempat peluang, pertumbuhan, dan kemajuan ekonomi. Dalam konteks ini, upah buruh kota tidak hanya dipandang sebagai gaji bulanan, tetapi juga sebagai simbol harapan dan kesejahteraan. Dari perspektif desa, upah buruh seringkali dianggap sebagai tiket menuju kehidupan yang lebih baik. Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang kemungkinan untuk meningkatkan status sosial, pendidikan, akses terhadap fasilitas yang lebih baik. Bagi keluarga di desa, upah yang dikirim pulang oleh anggota keluarga yang bekerja di kota bisa berarti perbedaan antara kemiskinan dan kehidupan yang lebih layak. Namun, ada juga sisi lainnya. Upah buruh kota bisa juga menjadi sumber refleksi tentang ketidaksetaraan dan kesulitan yang dihadapi oleh para pekerja migran. Ini menimbulkan pertanyaan tentang nilai kerja keras, pengorbanan, dan kerugian sosial atau budaya yang mungkin dialami. Bagi banyak keluarga di desa, ada kesadaran bahwa sementara upah kota membawa keuntungan material, ini juga bisa berarti pemisahan dari keluarga. Penyerapan nilai-nilai urban yang mungkin tidak sesuai dengan tradisi di desa, dan tantangan adaptasi dalam lingkungan baru yang seringkali tidak ramah. Filosofisnya, upah buruh kota dilihat dari desa menjadi cerminan dari dualitas harapan dan realitas, kemajuan dan pengorbanan. Ini mewakili dialog antara dua dunia, satu yang diidealkan dengan kemungkinan-kemungkinan, dan satu lagi yang dihadapi dengan tantangan nyata kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, upah menjadi lebih dari sekadar kompensasi finansial. Ini adalah ukuran dari apa yang harus diberikan dan apa yang diperoleh dalam mengejar kehidupan yang lebih baik. Komitmen Partai Buruh terhadap upah layak bukan hanya sekedar janji politik, melainkan sebuah prinsip dasar yang telah menjadi bagian dari perjuangan partai ini sejak awal. Setiap orang berhak mendapatkan upah yang tidak hanya mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga upah yang bisa membuat hidup yang layak, sejahtera, dan bahagia. Ini sebagai pengakuan atas kontribusi penting kaum buruh di dalam perekonomian. Partai Buruh telah menunjukkan komitmennya untuk berjuang demi kesejahteraan kaum buruh. Bahkan sebelum partai ini memenangkan pemilihan umum, Partai Buruh telah menunjukkan komitmennya untuk berjuang demi kesejahteraan kaum buruh. Yang tidak banyak diketahui adalah tentang bagaimana orang-orang desa memandang upah. Bahwa membicarakan upah dari perspektif desa memiliki dimensi filosofis yang mendalam, mengingat bahwa desa tidak hanya merupakan entitas geografis, tetapi juga simbolisasi dari nilai-nilai tradisional, kebersamaan, dan kesederhanaan. Di sini, upah tidak hanya diukur dalam nilai moneter, tetapi juga dalam konteks nilai sosial, budaya, dan lingkungan yang lebih luas. Pertama, dari sudut pandang filosofis, upah di desa seringkali mencerminkan hubungan antara manusia dan alam.
Di banyak desa, pekerjaan seringkali berkaitan langsung dengan alam, seperti pertanian, perikanan, atau kehutanan. Upah dalam konteks ini bukan hanya imbalan untuk tenaga kerja, tetapi juga pengakuan terhadap siklus alam dan keberlanjutan. Ini mengajarkan kita tentang ketergantungan manusia pada alam dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Kedua, konsep upah di desa juga terkait erat dengan ide kebersamaan dan gotong royong. Di banyak masyarakat pedesaan, upah tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi seringkali dalam bentuk bantuan timbal balik antar anggota komunitas. Ini menunjukkan bahwa nilai sebuah pekerjaan tidak hanya dinilai dari hasil finansialnya, tetapi juga dari kontribusinya terhadap koneksi sosial dan kesejahteraan bersama. Kemudian yang ketiga, dalam konteks desa, upah juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Desa sering mengadopsi sistem pembagian hasil yang lebih egaliter, di mana hasil kerja dibagi secara adil di antara anggota komunitas. Ini menunjukkan filosofi bahwa kekayaan harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk kepentingan individu, apalagi jika itu adalah segelintir orang. Kemudian yang terakhir, membahas upah dari perspektif desa, mengingatkan kita pada pentingnya menghargai pekerjaan yang seringkali tidak terlihat atau kurang dihargai dalam ekonomi mainstream. Ini termasuk pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan pelestarian tradisi lokal, yang semuanya itu adalah vital bagi keberlangsungan hidup dan identitas komunitas pedesaan. Ini seakan menjadi saksi bahwa perjuangan untuk upah layak bukan hanya akan dimulai setelah berkuasa, melainkan telah dan akan terus menjadi bagian inti dari agenda perjuangan Partai Buruh. Ayo dukung dan pilih Partai Buruh dalam pemilu nanti. Inilah satu-satunya partai politik yang benar-benar mewakili aspirasi kelas pekerja. Mencoblos Partai Buruh bukan sekedar pilihan politik, melainkan langkah konkret untuk memastikan terwujudnya negara sejahtera. Dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi di negara kita, satu isu yang terus berada di pusat perdebatan adalah kesejahteraan kaum buruh. Sebagai bagian dari komunitas ini, kita percaya bahwa pemenangan Partai Buruh dalam pemilu mendatang adalah langkah penting untuk memastikan terwujudnya upah layak bagi setiap pekerja. Karena kita percaya dengan upah layak, maka pekerja akan bisa mendapatkan kesejahteraannya. Upah layak bukan hanya tentang angka di slip gaji. Ini adalah tentang menghormati martabat manusia, memastikan bahwa setiap pekerja dapat hidup layak dari hasil kerjanya, dan membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan adil bagi semua. Partai Buruh telah lama menjadi pendukung utama dalam perjuangan ini. Karena itu tidak berlebihan ketika Partai Buruh menang, partai ini membawa komitmen untuk mendorong kebijakan yang mendukung upah minimum yang lebih tinggi, memberikan perlindungan terhadap pekerja, dan kondisi kerja yang adil. Partai Buruh berkomitmen untuk membangun dialog sosial yang kuat, memastikan bahwa suara pekerja didengar dalam pembuatan kebijakan. Kita percaya bahwa kemenangan Partai Buruh akan memungkinkan untuk melangkah menuju masyarakat di mana tidak ada pekerja yang harus bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi atau untuk upah yang tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya. Ini adalah tentang membangun ekonomi yang tidak hanya mengukur keberhasilannya dari pertumbuhan GDP, tetapi juga dari kesejahteraan warganya. Partai Buruh mengajak kita semua untuk bergabung dalam usaha ini. Tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai warga negara yang peduli. Memilih Partai Buruh bukan hanya sebagai pilihan politik, tetapi sebagai komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia. Dengan memilih Partai Buruh, kita dapat membantu memastikan bahwa setiap pekerja di negara kita menerima upah yang layak. Mari kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua.